Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Alhamdulillahil azizil wahhab. Wassalatu wassalamu ala man a'tahul mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil hisab. Amma ba'd. Tayyib ahibati fillah, kita lanjutkan mata kuliah I'jazul Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu i'jaz Al-Quran adalah Al-I'jaz At-Tashri'i. I'jaz Al-Quran ditinjau dari kemaslahatan syariat yang Allah berikan kepada umat ini, ya. Atau itu disebut I'jazut Tashri', ya. Nah, I'jazut Tashri', ya, itu mencakup beberapa hal, ya, yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, ya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tasyri', syariat yang Allah berikan untuk manusia, itu mengandung arti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk hambanya. Risalah untuk hambanya, yang itu merupakan aturan yang mengikat, ya, mengatur kemaslahatan hamba, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, sistem kehidupannya, yang itu nanti mengatur hubungan hamba kepada Allah, ya. Demikian juga mengatur hubungan hamba sebagai makhluk, ya, dengan lingkungan sosialnya, ya. Sehingga syariat ini terwujud untuk kebahagiaan manusia di dunianya maupun di akhiratnya, ya. Itu syariat, ya. Nah, kalau kita lihat syariat Islam itu memiliki cakupan-cakupan keistimewaan, ya. Jadi Al-Quran itu memiliki cakupan-cakupan keistimewaan yang itu menunjukkan kemukjizatan syariat, ya. Al-I'jaz At-Tashri'i. Nah, I'jaz Tashri'i ini itu kita bisa lihat bahwa kandungan syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Yang pertama, Rabbaniyatul Masdar, ya, bahwa itu memang bersumber dari Allah, ya. Jadi bukan produk manusia, tapi memang syariat ini produk atau wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nanti syariat Islam itu sifatnya syamilah, ya, komprehensif, ya, mencakup dari seluruh bidang kehidupan manusia, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan begitu seterusnya. Nah, demikian juga syariat Islam itu nanti sifatnya mutakamilah, ya, menyempurnakan, ya, dari syariat-syariat sebelumnya. Jadi kesempurnaan syariat yang Allah turunkan di muka bumi ini sejak manusia pertama diturunkan
untuk menghuni bumi, Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, sampai Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan syariat, dan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu menyempurnakan ya dari semua syariat yang ada. Itu namanya mutakamilah. Nah kemudian yang berikutnya, syariat Islam yang Allah turunkan untuk kita semua itu sifatnya waqi'iyah ya, realistis ya. Realistis itu artinya real gitu, sesuai dengan fakta kehidupan ya, cocok untuk kehidupan manusia. Dan ketika Islam bicara tentang satu konsep ya, konsep itu bisa diterapkan. Konsep tentang keluarga misalkan ya, hubungan ya, keluarga ini menjadi sebuah lembaga ya dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah misalkan ya, dan untuk melegalkan keturunan ya, nasab ya, sehingga kehidupan terjaga dan kontinu ya, tidak terputus. Diaturlah syariat berkeluarga ya. Real manusia butuh berkeluarga supaya tidak terjadi perzinaan atau tidak terjadi penyimpangan seksual misalkan. Itu real waqi'iyah ya, sehingga terbingkai dalam syariat berkeluarga, sehingga tercapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini beda dengan aturan manusia misalkan yang sedang tren hari ini ya. Orang-orang tidak mau berkeluarga, mereka maunya mengikuti LGBT ya, yang diusung oleh Barat. Yang terjadi apa? Kepunahan manusia nanti kalau orang mengikuti gerakan LGBT ya, tidak mau berkeluarga tetapi mau pergaulan bebas. Yang terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, datangnya Islam sebagai syariat ini waqi'iyah ya, sesuai dengan realitas kemanusiaan dan pro terhadap kemanusiaan ya, menjaga hak asasi manusia ya, dan menjaga kewajiban-kewajiban manusia. Nah berikutnya, sifat daripada tasyri' Islam itu adalah insaniyah ya, berperi kemanusiaan ya, berperi kemanusiaan. Jadi tidak menghilangkan kemanusiaan manusia gitu kan. Beda dengan syariat agama lain ya. Misalkan di syariat agama lain itu bagi pendetanya, biksu-biksunya ya kan, biarawatinya nggak boleh kawin, itu nggak boleh nikah. Orang dilarang nikah, repot ya. Akhirnya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Sementara manusia itu butuh untuk menikah gitu. Di syariat agama lain misalkan orang dilarang makan daging misalkan ya, padahal manusia butuh makan daging ya. Dia hanya boleh makan ini misalkan ya. Nah di agama lain nggak ada konsep halal haram ya. Dalam Islam ada halal haram. Ini halal untuk dimakan, ini haram untuk ditinggalkan. Dan ternyata halal haram itu ada manfaat, ada madharat kan. Kenapa orang dilarang makan babi misalkan? Haram ya, ternyata mengandung unsur penyakit ya yang luar biasa, dan begitu seterusnya ya. Jadi syariat Islam itu datang mengatur untuk kemaslahatan manusia. Nah kemudian yang berikutnya, ijaz tasyri' ini adalah ijabiyah ya. Ijabiyah itu artinya berorientasi kepada hal-hal yang positif ya, mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar ya. Demikian juga syariat Islamiyah adalah alamiyah, al-alamiyah, global ya, menjawab tantangan-tantangan global. Dan maslahatnya tidak hanya sekedar untuk individu, keluarga, masyarakat, tapi manfaatnya itu untuk alam global ya, dunia secara global, al-alamiyah ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ya. Jadi memang Nabi ini membawa visi misi global ya. Risalahnya risalah global untuk semua umat ya. Bahkan tidak hanya sekedar untuk manusia, bangsa jin pun ikut mendapati maslahat ya dengan adanya syariat Islam.
Nah, kemudian lagi syariat Islam itu juga mengandung unsur as-sulukiyah ya. As-sulukiyah mengedepankan adab ya. Mengedepankan akhlak. Jadi akhlak sebagai tolok ukur peradaban ya. Adanya suatu bangsa, suatu komunitas itu tergantung akhlaknya ya. Oleh karena itu Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena dunia rusak ini ketika terjadi the loss of adab, hilangnya adab ya. Kegoncangan dunia, kerusakan dunia ya, itu karena kebiadaban manusia itu sendiri ya. Sehingga ketika akhlak ini tidak dijadikan standar itu ya, maka terjadilah kerusakan. Nah, di dalam syariat Islam selalu mengandung nilai akhlak di sini ya. Sehingga akhlak ini membawa rahmatan lil alamin. Nah, kemudian lagi dalam tasyri' Islam ini juga memiliki sifat al-wasatiyah ya. Wasatiyah itu artinya al-muwazanah ya, pertengahan ya. Tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. Tidak tatarruf ya, tidak hulu ya. Pertengahan semua ya di dalam syariat Islam. Ya, kita diperintahkan untuk puasa ya, kita juga berbuka ya. Kita diperintahkan sholat malam, kita juga diperintahkan untuk tidur ya. Dan begitu seterusnya. Jadi sifatnya wasatiyah, tidak berlebih-lebihan ya. Nah, inilah i'jaz tasyri' ya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika menyampaikan risalah itu selalu mengandung tadi maslahat ya, dan juga menghilangkan madarat ya. Dan ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi itu menunjukkan bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu terbukti ya, dan tidak terbantahkan. Makanya syariat yang ada di dalam Al-Quran ya, itu menunjukkan tanda kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu at-tasyri' Al-Qur'ani al-mu'jiz itu artinya ya tadi isbatu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah menyokong, mendukung ya, menetapkan kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa bayanu kaunil Qur'an min indillah, dan itu juga menguatkan bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah ya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran dan juga syariat yang dibawa oleh Al-Quran itu datang, diturunkan dari sisi Allah ya. Ya. Dan membawa kebenaran ya, arah depan, arah belakang ya. Dan dalam semua arah kehidupan itu syariat Islam membawa kebenaran dan kemaslahatan, dan itu menunjukkan wahyu ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ya, tujuan diturunkan syariat tadi itu untuk menjaga, yang pertama adalah menjaga urusan agama kita ya. Untuk menjaga urusan agama kita yang disebut dengan hifdzuddin ya. Al-hifdzu lidinina ya, untuk mengatur, menjaga agama kita, ad-din ya. Yang kedua adalah menjaga an-nafs ya. Menjaga an-nafs ya. Menjaga jiwa kita ya. Ini syariat. Jadi kalau orang itu mengamalkan syariat, terjaga dirinya ya. Makanya kalau dia seorang muslim, dia terjaga keislamannya, terjaga darahnya. Nah, untuk menjaga darah manusia ini supaya terselamatkan, maka ada syariat kisos ya.
Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Jadi kalau ada orang membunuh, dia dikisas, dibunuh itu. Tujuannya apa? Supaya tidak terulang kasus pembunuhan ya. Supaya jera gitu. Beda kalau ada orang membunuh dibiarkan gitu ya, hanya sekedar dipenjara atau dibiarkan dilepas ya. Itu yang terjadi adalah mudahnya hilang nyawa seseorang di masyarakat ya. Nyawa melayang dengan begitu murah ya, karena tadi orang melihatnya nanti paling dipenjara gitu ya, atau hanya sekedar dipotong hukumannya ya. Beda kalau orang membunuh kemudian dipotong lehernya ya, dia dikisas, itu menjerakan. Nah, syariat adanya qisas itu tujuannya untuk menjaga nyawa manusia gitu, hifdzun nafs ya. Nah, demikian juga syariat datang itu untuk menjaga keturunan, an-nasl ya, supaya nasab ini terjaga. Maka disyariatkannya nikah ya, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki ya. Itu dibimbing dengan syariat yang disebut syariat nikah. Supaya apa? Keturunannya jelas, nasabnya jelas ya. Beda dengan syariat barat ya, itu tidak ada mengatur hubungan laki-laki perempuan. Yang ada pergaulan bebas, yang terjadi perzinaan ya, terjadi seks bebas, yang akhirnya nasab hilang, penyakit menular ya kemana-mana, HIV tersebar di mana-mana ya, karena nggak mau mengikuti syariat Allah ya. Jadi syariat Islam datang itu untuk menjaga nasab ya, supaya terjaga. Nah, demikian juga syariat Islam datang itu untuk menjaga akal manusia ya, supaya akalnya terjaga. Maka ada syariat haram mengkonsumsi khamr, narkoba dan seterusnya, karena itu menghilangkan akal. Kalau orang akal sehatnya hilang, maka akan terjadi kriminalitas ya, banyak kejahatan di mana-mana. Makanya kalau kalian lihat ya, orang kalau udah mabuk hilang sebab narkoba, sebab khamr ya, terjadi kecelakaan di jalan, terjadi tawuran, terjadi pembunuhan ya, itu karena akalnya sehat hilang ya. Atau kalau toh dia nggak melakukan kejahatan secara fisik, melakukan kejahatan intelektual ya. Misalkan seorang intelektual dia mengkonsumsi narkoba atau khamr, itu pasti pikirannya menyimpang ya. Jadi menjaga akal dan alam pikiran itu wajib ya. Maka syariat datang untuk menjaganya ya. Dijaga itu alam pemikirannya dari syubhat, dan juga dijaga akalnya itu jangan sampai mengkonsumsi perkara-perkara yang itu merusak akal, baik itu khamr, narkoba dan sejenisnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga syariat Islam datang itu untuk menjaga harta ya. Jadi dengan menjalankan syariat harta terjaga. Kenapa? Ya karena tadi yang namanya Islam datang dengan membawa syariat haram mencuri ya. Bahkan kalau ada orang mencuri mencapai nisab, potong tangannya. Nah, hukum syariat memotong tangan tadi tujuannya supaya orang tidak sembarangan ya mengambil harta hak milik orang lain yang tidak sesuai pada tempatnya ya, sehingga terjadi kezaliman harta ya. Nah, datang syariat Islam untuk menjaga harta ini ya, supaya antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling menzalimi. Nah, itulah ya maqasid besar ya yang ada di dalam syariat Islam ya, itu menunjukkan hanya ada di dalam Islam, tidak ada di dalam agama lain gitu. Dan itu menunjukkan bahwa syariat ini adalah wahyu ya, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, coba kalau kita bandingkan ya, ini termasuk dari al-i'jaz at-tasyri'i ya, bukti bahwa syariat Islam itu adalah wahyu. Kita bandingkan saja dengan at-tasyri' al-wad'i ya, undang-undang atau aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau undang-undang buatan manusia itu banyak kepentingannya ya. Contoh misalkan tentang undang-undang minol ya, undang-undang tentang masalah khamr ini ya. Kalau manusia itu banyak kepentingannya ya.
Jadi mereka nggak berani secara total mengharamkan khamr atau bisnis alkohol itu, karena ada duitnya, ada cuannya, ya kan? Dengan duit dan cuan itu orang bisa apa saja, sehingga mereka tidak mau mengharamkan secara mutlak khamr. Makanya khamr di dunia ini tetap beredar karena memang undang-undang di seluruh dunia itu, ya, ketika bicara tentang peredaran alkohol atau khamr, ya, itu sifatnya nggak mengharamkan, tapi hanya sekedar mengendalikan gitu. Kalau mengendalikan artinya ya tetap beredar, tetap dikonsumsi, tapi dilokalisasi gitu. Hanya di hotel-hotel berbintang atau di tempat bar-bar, tempat-tempat hiburan yang berizin, kan begitu. Mereka nggak berani mengharamkan khamr, ya. Mereka hanya bisa melokalisasi khamr, ya. Itu undang-undang di seluruh dunia begitu, ya. Karena bikinin manusia. Kenapa? Manusia banyak kepentingannya, kepingin cuannya, ya, kepingin menikmati syahwatnya, dan begitu. Itu manusia begitu, ikuti hawa nafsu intinya. Padahal, ya, aturan seperti itu tidak akan menyelesaikan konflik dan masalah-masalah sosial. Betapa besar dampak dari khamr ini terhadap kejahatan kriminal dan intelektual gitu kan. Makanya sebenarnya datanglah syariat walaupun secara bertahap tentang masalah khamr ini. Karena khamr ini jadi penyakit sosial sejak zaman dulu, ya, tidaknya masa sekarang aja. Di zaman Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas, ya. Mereka udah tanya tentang khamr dan judi ini, penyakit masyarakat ini, khamr, judi, sama ya kayak judi sekarang yang aturan-aturan manusia itu selalu istilahnya dikendalikan karena mereka nggak berani mengharamkan. Kalau diharamkan cuannya hilang kan gitu dah, kepentingan intinya. Makanya kasus khamr dan judi ini selalu ada di sepanjang zaman karena memang mereka nggak berani menerapkan syariat secara total, ya. Syariat itu dipilih-pilih yang enak saja gitu. Nah, sehingga dibuatlah undang-undang, aturan-aturan, perda-perda, ya, dan turunannya itu hanya untuk membatasi atau istilahnya melokalisasi, ya. Padahal dalam Islam harus diberantas semua itu yang namanya khamr, judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ini jelas itu, ya. Khamr, judi dan kawan-kawannya itu, ya, itu memang kelakuannya setan, ya, maka jauhilah, ya. Jadi ini, ya, jadi dari sisi tadi al-ijaz at-tasyri'i, bahwa salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran itu adalah dari sisi syariatnya ini, ya. Bagaimana syariat Islam itu adalah wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia tadi banyak kepentingannya, ya. Saya contohkan tadi, kalau manusia mau menghukumi judi dan online, ya sesuai dengan selera mereka gitu. Mereka nggak berani mengharamkan. Dan bukti undang-undangnya juga nggak berani gitu. Di dunia manapun nggak berani mengharamkan khamr dan judi ini karena memang ada cuannya tadi, ada keuntungannya, ada kepentingan manusia tadi. Nah, itu menunjukkan kalau syariat manusia, undang-undang manusia itu penuh dengan makar, ya, penuh dengan kepentingan. Tapi kalau undang-undang Allah berupa syariat ini, itu wahyu sifatnya, ya, tidak ada kepentingan, ya, kecuali kemaslahatan untuk manusia dan menghilangkan madarat. Jelas, ya. Jadi makanya syariat haramnya khamr dan judi dan turunannya itu mutlak, ya. Itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Kenapa? Ini bahaya, membahayakan individu, ya, sehingga jadi tertumpuk hutang, keluarga, akhirnya terjadi pertikaian di keluarga gara-gara judi, khamr. Di masyarakat, ya, akhirnya di jalan membuat kegaduhan gara-gara pengaruh alkohol, ya. Gara-gara sebotol minuman orang bisa nabrak, ya, dalam mengendarai motor, mengendarai mobil, ya, mengendarai bis, ya, sampai daratan, lautan, ya, udara, ya, sama. Kalau mabuk, ya, membahayakan tidak hanya diri tapi orang lain dan negara juga dan global juga gitu, ya. Maka oleh karena itu ijaz at-tasyri'i itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aturannya Allah, ya, yang turun untuk manusia ini demi kemaslahatan duniawinya
dan juga ukhrawinya, kemaslahatan individu, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan bangsa negara, sampai kemaslahatan dunia global ya. Jelas ya? Jadi itulah syariat Islam ya. Itulah syariat Islam yang datang untuk kemaslahatan manusia. Jelas ya semuanya ya. Saya kira itulah materi ya tentang al-i'jaz at-tasyri'i ya, di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran kitab wahyu ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang syamil, yang komprehensif tadi, mencakup seluruh bidang kehidupan, yang kamil, yang sempurna ya, yang mutakamil, yang waqi'iyah ya, dan begitu seterusnya tadi ya, yang menunjukkan itu cocok dengan fitrah manusia ya, aturan-aturan tasyri' tadi cocok dengan kebutuhan fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya. Jadi memang cocok dengan fitrah manusia, dan dalam syariat kita ini juga tidak membebani di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Jadi Allah nggak membebani. Jadi syariat itu pasti mampu karena cocok dengan fitrah manusia, nggak mendolimi manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Allah nggak menjadikan agama ini sulit, nggak ada sulit, itu mudah ya. Contoh kalau kita sholat nggak mampu berdiri ya sudah sambil duduk, nggak mampu duduk ya tiduran, udah nggak mampu tiduran berisyarat, kalau nggak mampu isyarat disolatkan itu. Jadi saking enaknya dan mudahnya syariat yang Allah turunkan untuk orang hidup, dan bahkan sudah mati pun loh itu masih dikasih syariat dengan mudah ya. Orang mati pun ada syariatnya, cara menguburkan jenazahnya bagaimana, cara menyolatkan gimana, nanti warisannya seperti apa, itu masih diatur di dalam syariat ya. Sehingga di sini menunjukkan syariat Islam ya, itu adalah syariat yang paling sempurna ya di dunia ini, karena untuk kemaslahatan itu manusia ya. Jelas ya? Jadi jangan kemudian menganggap syariat Islam itu berat ya, atau tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Justru syariat Islam itu semuanya sesuai dengan hak asasi manusia ya, karena untuk kemaslahatan manusia ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan untuk kajian i'jazul Quran ditinjau dari i'jaz yang lainnya nanti insyaallah ya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang i'jaz lughawi, bahasanya, tinjauan bahasa, kemudian al-i'jaz al-ghaibi, al-umur al-ghaibiyah, i'jaz tentang perkara-perkara yang gaib ya, yang disebut dalam Al-Qur'an. Dan hari ini kita belajar tentang al-i'jaz at-tasyri'i ya, bagaimana kemukjizatan syariat dalam Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.